Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, perkenalkan nama saya Muhtaridi. Saya adalah salah satu guru besar di Universitas Padjadjaran. Dan hari ini saya dipercayakan untuk membagikan pengetahuan tentang integrasi nasional yang merupakan salah satu bahan mata kuliah dari pendidikan kewarganegaraan. Adik-adikku sekalian, adik-adik sudah melihat bagaimana integrasi nasional yang terjadi di negara kita. Nah, sebetulnya apa sih integrasi nasional? Baiklah, hari ini kita akan memulai mendiskusikan apa itu integrasi nasional, konsep dan dasar. Adik-adik sekalian, integrasi nasional didefinisikan sebagai pembaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan utuh atau bulat dan integrasi nasional yang memiliki ciri satu, bersifat kebangsaan, yang kedua, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, yang ketiga, meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, bahasa nasional, perusahaan nasional, dan produk-produk nasional. Itu adalah salah satu ciri dari integrasi nasional. Nah, adik-adik, definisi lain integrasi nasional itu didefinisikan pertama oleh Safruddin Bahar yang mendefinisikan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur elemen negara, termasuk pemerintah dan wilayahnya. Atau Rizal Nur Arfani menegaskan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan sebagai berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah. Sedangkan Juliati Suroyo menyatakan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Terakhir, Ramlan Subakti menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Baik, lalu muncul pertanyaan bagi kita, mengapa integrasi nasional itu penting? Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, dari definisi itu, kita simpulkan bahwa definisi integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi, ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan dan keserasian serta kesetimbangan dalam mencapai tujuan bersama suatu bangsa menurut Andi Agus. Nah, oleh karena itu, adik-adik, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki 16.771 pulau, kemudian 34 provinsi yang dinaungi oleh 1.340 suku dan 652 bahasa. Begitu beragamnya bangsa kita ini. Oleh karena itu, untuk menyatukan, maka kita memiliki satu bahasa, itu bahasa Indonesia, dan disatukan oleh satu bendera, bendera merah putih. Sehingga mengapa integrasi nasional penting? Maka pentingnya integrasi nasional seperti yang disampaikan oleh definisi-definisi sebelumnya adalah bahwa integrasi nasional memiliki tujuan, yaitu tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah absah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Bagi negara-negara atau negara bangsa baru seperti hanya Indonesia seperti tahun 1945 saat itu, membangun integrasi menjadi tugas penting, karena dahulu para penjajah tidak mengajarkan pentingnya membangun kesetiaan pada negara, kesetiaan nasional pada rakyat Indonesia. Nah, melalui pembangunan integrasi bangsa, kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat dapat ikut terbangun guna memperkuat bangsa sendiri. Baik, apa yang terjadi jika integrasi nasional tidak utuh pada diri kita? Nah, permasalahan lainnya dari latar belakang Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak etnik, ikatan dan kesetiaan etnik, itu suatu hal alami. Kita tahu tadi bahwa kita memiliki sekitar
1.331 suku dan 652 bahasa, maka kita harus mempunyai kesetiaan nasional atau yang disebut integrasi nasional. Nah, apa yang terjadi jika ikatan etnik tidak dijaga? Nah, bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Ini yang sering terjadi saat akhir-akhir ini. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, pembangunan integrasi bangsa, integrasi nasional menjadi penting. Sehingga kita harus tahu bahwa integrasi ini diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan, yaitu identitas nasional. Misal, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, bahwa mari kita rehat sejenak, ya, dengan menyimak gambar dan pertanyaan ini. Mari kita diskusikan dengan kelompok adik-adik dan fasilitator adik-adik. Mengapa perlu integrasi keragaman? Karena kita tahu kan kita memiliki etnik yang banyak, suku yang banyak, kemudian bahasa yang banyak. Silahkan adik-adik diskusikan dengan fasilitator adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, bahwa ancaman dari integrasi adalah desintegrasi. Desintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi atau keterbalikan ketidakterpaduan. Nah, di sini ketidakpaduan atau keterpecahan di antara unsur yang ada itu menyebabkan pecahnya suatu bangsa, ya. Bahwa ini adalah lawan dari integrasi yang memiliki banyak ragam, misalkan bertentangan fisik, berkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Oleh karena itu, disintegrasi bangsa merupakan memudarnya suatu bangsa atau memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, disintegrasi ini kita harus hindari dengan menyatukan diri secara nasional. Baik, adik-adik sekalian, sebagai contoh, misalnya negara Pakistan dan India berkonflik, sehingga dia asalnya satu negara berpisah, padahal dua negara ini dua bangsa yang serupun tetapi terpisah karena tidak mampu terintegrasi. Nah, disintegrasi India dan Sri Lanka juga terjadi akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara. Ini karena kekuasaan, karena wilayah, perebutan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintah negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Beruntung, negara kita memiliki suku yang banyak. Saat negara kita merdeka, negara kita tetap bersatu dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Baik, nah, adik-adik sekalian, agar generasi muda mempertahankan negara kesatuan, ya, maka perlu kiranya kita mengetahui landasan integrasi. Nah, mari kita mulai memahami sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Ada 3 model, ya, menurut Suryono. Model pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit, ya, ketika Kerajaan Majapahit berdiri. Model integrasi Imperium Majapahit bersifat kemaharajaan atau imperium. Nah, struktur kemaharajaan ini begitu luas, berstruktur konsentris. Kemudian model dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan negara agung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Kemudian konsentrasi kedua adalah wilayah luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Sedangkan konsentris terakhir adalah tanah sabrang, yaitu negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhya-pura atau Thailand, Ayudhya-pura. Nah, adik-adik sekalian, model kedua yaitu adalah model integrasi kolonial. Model integrasi kolonial ini adalah masa penjajahan, yaitu model penjajahan zaman Belanda. Model ini dikenal dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang tertentang dari Sabang sampai Merauke.
Pemerintah kolonial ini mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim. Ya, integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Baik, adik-adik, integrasi model kolonial ini tidak mampu menyentuhkan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Nah, model integrasi ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia, yaitu model proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Mengapa? Karena integrasi model kedua ini dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model keempat, sebelum model keempat, adik-adik, mari kita pahami gambar ini dan didiskusikan oleh adik-adik dengan teman-teman kelompoknya dan fasilitator adik-adik. Silakan lihat gambar ini berdasarkan gambar di atas. Apakah perbedaan yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia sebelum dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945? Apa faktor-faktor yang menjadikan bangsa Indonesia bersedia berintegrasi sebagai satu negara bangsa? Silakan adik-adik definisikan, diskusikan dengan kelompok adik-adik, dengan fasilitator adik-adik. Baik, kita lanjutkan. Model integrasi selanjutnya adalah model yang memang adalah dipakai untuk model sekarang, yaitu tadi model integrasi nasional. Nah, adik-adik sekalian, landasan selanjutnya adalah strategi atau pendekatan untuk pengembangan integrasi nasional. Definisi dari strategi ini adalah adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan nasional. Baik, nah adik-adik, bahwa yang pertama, adanya ancaman dari luar. Bagaimana terjadi adanya ancaman dari luar? Karena ada ancaman dari luar, maka masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Sebagai contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, terutama ke Surabaya, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Allahu Akbar, teriakan itu terjadi sehingga memberikan semangat pada masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan penjajah untuk tidak masuk kembali ke Indonesia. Nah, suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Misalnya kasus, contoh gerakan Aceh Merdeka. Mereka bersatu ketika ada bencana alam yang terjadi di Aceh, ya, sehingga mereka kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Pemimpinan yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Kemudian adik-adik, yang ketiga adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Ya, lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Dan pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat atau yang D, ideologi nasional. Adik-adik sekalian, ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati seperti yang kita pelajari dalam mata kuliah Pancasila. Ideologi memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Jika suatu masyarakat, meskipun berbeda-beda, tapi menerima satu ideologi, ya, yang sama, maka mungkin masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang kita mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Ya. Baik, selanjutnya adik-adik, yang kelima,
yaitu yang yaitu kesempatan membangun pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncullah kesenjangan dan ketimpangan. Maka akan terjadi chaos, akan terjadi desintegrasi bangsa. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan, serta yang mendapat kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dengan integrasi antara masyarakat semakin mudah dicapai. Nah, baik adik-adik, kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan Indonesia dalam integrasi nasional itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memperkuat nilai bersama. Yang kedua adalah membangun fasilitas. Yang ketiga adalah menciptakan musuh bersama. Nah, ini jangan berarti negatif menciptakan musuh bersama. Artinya, jika ada musuh, maka kita bersama-sama, kita perangi gitu ya. Yang keempat, memperkuat lembaga politik ya. Yang kelima, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas lokal, kemudian kita membaurkan antara tradisi dan budaya lokal untuk memperkuat identitas nasional. Nah, adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya cintai, mari kita diskusikan dengan kelompok Anda dan fasilitator Anda bahwa bagaimana tentang pernyataan pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Apa pandangan Anda tentang kalimat di atas? Ya, silakan diskusikan, tapi saya dapat jelaskan demikian, bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum ini dicapai atau lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, salah satu sumber keuangan negara yang paling rasional adalah penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Apa akibat dan dampak yang timbul apabila penerimaan dari sektor pajak tidak memenuhi target yang telah ditentukan, atau penerimaan pajak di bawah ketentuan yang telah direncanakan? Adakah implikasinya bagi integrasi bangsa nasional? Silahkan adik-adik diskusikan dengan kelompok adik-adik bersama fasilitator, sehingga kita bisa memahami bahwa pentingnya pajak untuk negara kita dalam integrasi nasional. Nah, adik-adik, sejak merdeka pada tahun 1945, banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia dan integrasi wilayah. Ya, integrasi ini terdiri dari pertama integrasi bangsa dan integrasi wilayah. Misalnya integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa Helsinki, Finlandia, yang diprakarsai oleh waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus desintegrasi bangsa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 hingga tahun 2005. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.
Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Dan inilah yang disebut wawasan Nusantara. Dan adik-adik semua, kita sebagai sivitas akademika Universitas Padjadjaran harus bangga karena deklarasi Juanda ini dipelopori, dipimpin keberhasilannya oleh mantan rektor kita, yaitu Bapak Profesor Muchtar Kussumaja, yang merupakan pencetus wawasan Nusantara atau negara kepulauan di deklarasi Juanda ini. Ya, jadi harus patut kita bangga, ya. Baik, adik-adik sekalian, yang ketiga adalah integrasi nilai. Nilai apa yang bangsa Indonesia nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Oleh karena itu, adik-adik mau di tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan sekarang perguruan tinggi, adik-adik tetap belajar untuk memahami Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah ini di perguruan tinggi, dan mata pelajaran di sekolah, ya, yang kurikulumnya diperkenalkan sejak tahun 1975. Mulai diberikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah, dan saat ini, mulai kurikulum 2013, terdapat mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Harapannya melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama, ideologi bersama, dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda seperti kalian. Nah, baik. Nah, adik-adik sekalian, yang keempat, integrasi elit massa. Apa tuh integrasi elit massa? Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, ya, adanya kotak-kotak pos presiden, artinya presiden bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat yang melalui surat-surat. Yang kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan memperkuat dimensi vertikal integrasi nasional. Ya, nah, adik-adik sekalian, yang kelima yaitu integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini kita sebut perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi, sehingga orang-orang dapat bekerja secara terintegrasi dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik ini, ya, sesuai dengan birokrasi yang ada di Indonesia, diawali dengan sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu memilih presiden dan wakil presiden kemudian di sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Ya, baik. Nah, adik-adik, kita lihat gambar ini supaya kita mendiskusikan dengan kelompok Anda dan fasilitator Anda. Ya, saat itu Kabinet 1 dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, menandai dimulainya integrasi perilaku dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Mengapa dikatakan integrasi perilaku? Silahkan diskusikan, ya, adik-adik, ya, silahkan diskusikan. Nah, adik-adik, ini adalah bahan diskusi yang selanjutnya. Saya copas berita tentang Presiden mengunjungi korban gempa Benar Beria, ya, waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono presidennya. Nah, silakan adik-adik diskusikan, pahami fenomena ini oleh adik-adik, ya, dengan kelompok adik-adik, dengan fasilitator adik-adik. Apakah dinamika integrasi ini termasuk contoh yang mana, kasus yang mana, seperti itu. Baik. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya adalah tantangan dalam pembangunan integritas. Ada 2 dimensi, yaitu dimensi horizontal.
Dimensi horizontal merupakan dimensi di mana terjadi perbedaan suku, agama, bahasa, dan geografi. Yang kedua adalah dimensi vertikal, yang merupakan celah perbedaan antara elit dan massa. Contoh, latar belakang pendidikan antara kota dan desa. Kemudian pembangunan antara kota dan desa. Nah, dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Silakan adik-adik diskusikan dengan fasilitatornya. Mengapa kasus dimensi horizontal kita lebih menonjol dari dimensi vertikal dengan kejadian-kejadian sekarang atau saat-saat ini. Nah, ini jadi bahan diskusi yang intens untuk mata kuliah ini. Nah, adik-adik, ini contoh misalnya adalah pembangunan di daerah yang tertinggal. Mengapa daerah tertinggal mempengaruhi terhadap integrasi nasional? Silakan diskusikan. Ya, dan ini penting bagi kita, terutama ketika kita turun ke masyarakat melalui kuliah kerja nyata atau melalui mata kuliah OKK untuk memberikan kesejahteraan pada desa-desa tertinggal. Baiklah, adik-adik, akhirnya kita harus mengakhiri pertemuan ini. Dan saya izinkan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan ini dengan mengambil judul esensi dan urgensi integrasi nasional. Ada 4 esensi dan urgensi integrasi nasional dari kuliah kita hari ini. Yang pertama adalah integrasi sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Mengapa? Karena setiap masyarakat di samping memiliki potensi integrasi, jangan lupa juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Ini akibatnya sulit untuk mewujudkan integrasi masyarakat yang sepenuhnya. Yang ketiga, adik-adik, yang terpenting adalah persamaan kepentingan dan kebutuhan dapat menjadi dasar motivasi terlaksana integrasi nasional ini. Sedangkan perbedaan yang menyimpan potensi konflik harus disikapi dengan tepat. Yang terakhir, adik-adik, bahwa kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti adalah kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Demikian kesimpulan kuliah kita hari ini. Tentu kurangnya dari saya mohon maaf karena sebagai manusia biasa, lebihnya hanya dari Tuhan semata. Jadi sekalian, akhirnya kuliah kita berakhir sampai sini. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas atensi adik-adik yang luar biasa. Mudah-mudahan mata kuliah ini, pendidikan warganegaraan khususnya dengan tema integrasi nasional, memberikan semangat motivasi adik-adik untuk membangun integrasi nasional demi kejayaan bangsa dan negara. Saya tutup kuliah ini dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.